Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia Bapak Florianus Lus Arfian. Yang kami hormati pula teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pengertian kesalahan, kami ingin memperkenalkan diri kami sebagai kelompok 3. Saya selaku sebagai moderator, saya atas nama Anskar Spain. Saya Demetria Insana Martina Ida selaku pemateri pertama. Saya Eka Sabestriani Dionesa Dagut selaku pemateri kedua. Dan saya Maria Goretidias selaku pemateri ketiga. Itu saja perkenalan dari kelompok kami. Untuk waktu selanjutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja ke materi yang pertama tentang latar belakang. Pada pertemuan ini, kami mahasiswa diharapkan untuk menganalisis penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Pada bab ini juga, kami sebagai kelompok 3 disuruh untuk menganalisis kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia di sebuah toko, swalayan, dan kios guna untuk menambah pengetahuan kami dalam mengenal lebih dalam tentang penggunaan ejaan yang benar. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada para pemilik toko dan swalayan dalam menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pendeskripsian penulis kata tidak baku pada toko dan swalayan di Kota Ruteng. Hasil yang kami temukan pada pembahasan ini adalah sebagian hasil yang didapat bahwa ditemukan penulisan kata tidak baku pada sebuah toko atau swalayan di Kota Ruteng. Pengertian tempat usaha. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Tempat usaha bisa dikatakan sebagai salah satu cara seseorang untuk mencapai sebuah keinginan dan mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka lakukan demi kehidupan sehari-hari. Usaha juga merupakan sebuah cara yang paling sederhana untuk mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang baru dalam dunia usaha. Contohnya, tentang sebuah harga barang yang dipromosikan. Sebelum saya menganalisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa, saya ingin menganalisis pengertian sumber kesalahan bahasa. Sumber kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi dan mengimplementasikan secara sistematik kesalahan dalam prosedur linguistik mengatakan bahwa pangkal penyebab kesalahan bahasa pada setiap orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan bukan pada bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Penyebab kesalahan berbahasa ada pada orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada bahasa yang digunakannya. Pada hari Senin, kami telah menganalisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa, yaitu kesalahan penggunaan di sebuah toko, swalayan, dan kios. Untuk tidak memperpanjangnya, kami ingin langsung saja ke gambar yang pertama. Sumber kesalahan yang kami temukan pada poster di bawah ini yaitu gambar A. Kata iksra, sumber kesalahan yang kami temukan dalam penulisan kata iksra di atas adalah mengenai penulisan kata iksra yang kurang tepat. Menurut apa yang kami dapatkan dari wawancara langsung dengan pihak toko atau narasumber, bahwa penulisan kata yang kurang tepat sehingga ada perbaikan dalam penulisan kata tersebut. Sebenarnya, kata iksra merupakan kata yang menarik yang sering diucapkan oleh masyarakat luas, umumnya di Kota Ruteng ini. Tetapi, masyarakat kurang paham bahwa dalam penulisan kata iksra ini yang mengandung kata yang kurang tepat untuk digunakan.
diperlukan sebenarnya kata yang tepat digunakan dalam penulisan kata ekstra ini adalah ekstra. Menurut narasumber atau bapak yang kami wawancarai, kata ekstra ini adalah kata modern yang sering dipakai atau kata yang menarik mudah dipahami. Mengenai apa yang kami wawancara, waktu itu sangat diperlukan bahwa bapak tersebut juga pernah melakukan wawancara langsung kepada orang yang menulis atau mencetak kata ekstra tersebut. Menurut orang yang menulis atau mencetak kata ekstra tersebut juga dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan perkembangan modern saat ini. Sumber kesalahan kami temukan pada poster yang kedua, kata outlet. Dalam penulisan kata ini, kami temukan kesalahan penulisan bahasa yang digunakan mengenai tulisan outlet. Secara garis besar, kesalahan ini mengakibatkan kesalahan fatal dalam mengeja atau menafsirkan kata untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata outlet sering digunakan dalam bahasa atau sering memasarkan suatu barang atau suatu hasil produksi. Outlet sering dikatakan segala istilah bisnis yang digunakan untuk menamai tempat untuk memasarkan suatu hasil produksi. Kata outlet dianggap kurang tepat karena bahasa yang kurang sering digunakan. Tapi masyarakat kurang paham dalam penulisan ini karena penulisan ini hanya digunakan oleh seorang atau mempunyai usaha. Sumber kesalahan yang ketiga yang kami temukan. Di dalam gambar ini kami menemukan kesalahan dalam penulisan kata di sini. Dalam ejaan bahasa Indonesia, aturan tentang penulisan kata depan berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 mencakup poin-poin di bawah ini. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Dalam kalimat dapatkan kartunya di sini hanya 2000. Kata yang diperbaiki menurut ejaan bahasa Indonesia yaitu kata di sini. Penulisan kata di sini sebenarnya ditulis terpisah yaitu di sini. Sumber kesalahan yang keempat yang kami temukan. Dalam penulisan kata benaran mengandung kata yang kurang baku dari penulisan kata tersebut. Menurut kelompok kami bahwa kata yang tepat harus digunakan adalah kata kebenaran. Karena untuk melengkapi kata unlimited seharusnya menggunakan kata kebenaran. Kata unlimited menurut pemahaman kami bahwa kata ini mengandung arti tak terbatas. Sehingga untuk melengkapi kata yang di depan dengan logis, kami menggunakan kata kebenaran di belakang kata tersebut. Sumber kesalahan yang kelima yang kami temukan. Unlimited kebenaran, harga ketengan tanpa ribet. Analisis kesalahan yang kami temukan pada tulisan di atas mengenai penggunaan tanda titik yang kurang tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penggunaan tanda titik hanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bersifat pertanyaan atau seruan. Tanda titik juga hanya dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Sebenarnya, untuk melengkapi tanda baca yang tepat dari kalimat di atas adalah tanda koma, yaitu unlimited kebenaran, koma, harga ketengan, koma, tanpa ribet. Alasannya, mengapa menggunakan tanda koma? Karena tanda koma hanya digunakan unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Untuk waktu berikutnya saya akan membaca kesimpulan dari hasil kerja kami. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan kesalahan ejaan para makalah mahasiswa. Yang kedua, jenis kesalahan ejaan yang sering dilakukan adalah kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan penulisan kata depan dan imbuhan di, ke, dan kesalahan penulisan tanda baca titik, tanda baca titik 2, dan penulisan unsur serapan. Kesalahan pemakaian huruf kapital ditemukan sebanyak-banyaknya. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.